Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan piutang dagang pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Jadi untuk piutang, ya, jadi ada di chapter 7. Nanti kita akan bahas mengenai piutang dagang dan piutang wesel. Jadi piutang itu adalah klaim kepada pelanggan. Ya, jadi klaim ini bisa secara tertulis atau bisa secara lisan. Ya, jika secara lisan itu disebut sebagai piutang dagang, tetapi jika tertulis ya, itu disebut sebagai piutang wesel. Ya, jadi kalau piutang dagang itu adalah janji secara lisan kepada pembeli untuk agar pembeli membayar barang atau jasa yang telah dijual ya kepada pembeli. Sedangkan piutang wesel itu adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu pada tanggal atau periode tertentu. Kemudian untuk pengakuan piutang dagang, ya, jadi pengakuan piutang dagang biasanya muncul dari transaksi penjualan. Ya. Jadi piutang itu biasanya muncul atau piutang dagang muncul dari transaksi penjualan. Nah, transaksi ini muncul ketika penjual itu telah memberikan barang atau jasa kepada pelanggan. Ya, jadi contohnya di sini Lululemon atau Tika Incorporation itu menjual perangkat yoga kepada Jennifer Burian sebesar $100. Kemudian peralatan yoga itu sudah ditransfer kepada Jennifer. Ya. Kemudian Lululemon itu harus mencatat besarnya piutang dagang dan penjualan, ya, penjualan. Sehingga jurnalnya adalah account receivable sebesar 100.000, kemudian pendapatan penjualan sebesar 100, mohon maaf ya, jadi sebesar $100. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan transaksi sebelumnya, mengapa bagaimana pengakuan terhadap piutang. Jadi Lululemon sebagai perusahaan yang menjual perlengkapan yoga itu memiliki hak untuk menerima pembayaran dari pelanggan karena sudah mentransfer barang yang dibeli oleh pelanggan. Kemudian Lululemon juga telah melewati beberapa legal, ya, artinya sudah mengirimkan barang, ya. Jadi secara legal itu memang sudah mendapat hak atau sudah dapat mengakui besarnya pendapatan. Kemudian Lululemon juga sudah secara fisikal mentransfer barangnya kepada pelanggan. Kemudian perusahaan Lululemon juga tidak memiliki resiko signifikan ya, terhadap kepemilikan ya, barang, resiko ataupun hal yang sifatnya spesifik terkait dengan barang. Kemudian Jennifer dalam hal ini adalah sebagai pelanggan itu telah menerima aset perusahaan. Ya. Nah, bagaimana terkait dengan harga transaksi? Ya, jadi harga transaksi itu adalah jumlah yang dipertimbangkan oleh perusahaan ya, ketika menerima dari pelanggan atas pertukaran barang atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Ada beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan terkait dengan piutang. Ya, jadi yang pertama itu adalah diskon. Ya, jadi kalau ada diskon, kemudian ada pengembalian, kemudian allowance, ya, return and allowance. Ya, jadi kalau ada pengembalian, kemudian rebate, di rabat, gitu ya, dan bonus. Ya. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah diskon dagang. Ya. Jadi diskon dagang ini biasanya digunakan untuk menarik pelanggan. Ya. Jadi ada beberapa alasan mengapa ada diskon. Jadi yang pertama adalah menghindari perubahan dalam katalog. Ya. Kemudian yang kedua agar harga bisa berbeda ketika kuantitas yang dibeli itu juga berbeda. Artinya kalau misalnya perusahaan membeli dengan unit yang lebih banyak, itu tentu saja diskonnya akan berbeda.
Kemudian yang kedua adalah menghindari harga yang sesungguhnya ya dari kompetitor ya agar tidak terlihat. Kemudian bisa juga cash diskon ya, jadi atau diskon kas. Ya, jadi diskon kas mungkin Anda sudah pernah memperoleh informasi di akuntansi pengantar gitu ya. Ada istilah 210 N30 ya. Jadi akan diberikan diskon 2% jika piutang atau tagihan itu sudah dibayar dalam waktu 10 hari ya, dan jatuh temponya adalah 30 hari. Ya, jatuh tempo jangka waktu untuk pembayaran piutang 30 hari. Atau 210 EOM. Ya. 210 EOM, artinya 2% diberikan diskon kalau pembayaran dalam waktu 10 hari, jatuh temponya adalah end of month, ya, akhir bulan. Atau net 30 end of month, ya, jadi diskonnya adalah dalam waktu 30 hari ya, dan seterusnya. Nah, untuk pencatatan diskon kas ini bisa menggunakan metode gross dan metode net, metode kotor atau metode bersih. Kita akan lihat satu persatu. Ya, jadi contohnya di sini adalah yang pertama jika terjadi transaksi pembelian. Ya. Jadi di sebelah kiri itu terkait dengan metode gross method, kemudian yang sebelah kanan itu adalah net method. Jadi kalau terjadi transaksi penjualan sebesar 10.000 euro, kemudian terminnya adalah 210 N30, artinya 2% jika dibayar dalam waktu 10 hari, N30 itu adalah jatuh temponya adalah 30. Ya. Jadi kalau metode gross method itu debitnya adalah piutang dagang sebesar 10, kreditnya adalah pendapatan penjualan. Ya. Sedangkan kalau metode bersih atau net method itu langsung dikurangkan, jadi pendapatan penjualannya langsung dikurangkan dengan diskon. Jadi asumsinya adalah pelanggan akan menggunakan diskon. Ya, jadi di awal sudah dicatat. Jadi kalau diskonnya itu kan 2% dikalikan 10.000 adalah sebesar 200. Sehingga ketika dicatat dengan menggunakan metode bersih, di situ jurnalnya adalah piutang dagang, debit, kreditnya adalah pendapatan penjualan sebesar 9.800 euro. Karena sudah dikurangi diskonnya sebesar 200. Ya, 2% kali 10.000. Kemudian transaksi yang kedua, ketika pembayaran sebesar 4.000 euro. Ya. Dan pembayaran ini diterima dalam periode diskon. Kalau dengan menggunakan gross method, debitnya kas sebesar 3920, kemudian diskon penjualan sebesar 80, dan piutang dagang sebesar 4.000. Ya. Jadi kalau metode gross method itu diskon itu akan dicatat ketika memang betul-betul diskon itu sudah diambil. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah metode bersih. Ya. Jadi kalau metode bersih karena sudah dicatat di awal, jadi langsung saja dicatat debitnya kas sebesar 3920, kreditnya piutang dagang sebesar 3920. Ya. Karena diskonnya sudah dicatat sebelumnya atau dicatat di awal, langsung mengurangi pendapatan penjualan dan langsung mengurangi piutang. Kemudian sisanya, jadi dari 10 itu dibayar 4.000 pada periode diskon dan sisanya sebesar 6.000 itu dibayar di luar periode diskon. Ya. Kalau metode gross, di situ debitnya adalah kas sebesar 6.000, kemudian kreditnya piutang dagang sebesar 6.000. Nah, untuk yang metode net, ya, karena di awal sudah dihitung diskonnya, sehingga harus ada pencatatan atas diskon yang tidak digunakan. Ya. Jadi debitnya kas sebesar 6.000, kemudian kreditnya piutang dagang sebesar 5.880, kemudian diskon penjualan yang tidak digunakan itu sebesar 120. Ya. Jadi dari 6.000 dikalikan dengan 2%, ketemunya 120. Ya, itu adalah diskon yang tidak terpakai atau diskon yang tidak digunakan.
Kemudian untuk retur penjualan, ya, itu akan mengurangi pendapatan penjualan. Ya. Kemudian juga sebagai rekening kontra dari piutang dagang. Ya. Jadi allowance for sales return and allowances, ya, itu adalah rekening kontra dari piutang dagang. Kita lihat contohnya, diasumsikan max glass sales Hurricanes glass to Oliver Builders. Jadi Max Glass itu menjual beberapa perlengkapan, ya, atau barang dagangan kepada Oliver. Kemudian ketika ada ada informasi, ya, jadi a part of the sales agreement, jadi bagian dari perjanjian penjualan itu, kalau Oliver atau pembeli itu tidak puas, dissatisfied with the product, maka Max will grant an allowance on the sales price or agree to take the product back. Jadi kalau misalnya di dalam perjanjian itu sudah diinformasikan bahwa kalau pembeli tidak puas, maka pembeli dapat mengembalikan barangnya kepada penjual. Misalnya pada tanggal 4 Januari 2019, Max menjual sebesar 5.000 kepada Oliver. Jurnal yang dicatat adalah debitnya account receivable atau piutang dagang sebesar 5.000, kreditnya adalah pendapatan penjualan sebesar 5.000. Ya. Kemudian jika pada tanggal 16 Januari 2019 ada pengembalian barang, ya, sebesar 300, ya, karena ada yang rusak, ya, defektif, ya, ada yang rusak, maka jurnalnya adalah retur penjualan sebesar 300, kreditnya adalah piutang dagang. Ya. Kemudian pada tanggal 31 Januari 2019, sebelum mempersiapkan laporan keuangan, Max mengestimasikan ada tambahan pengembalian sebesar 100. Ya, kemudian jurnal yang harus dibuat itu adalah sales return and allowance, ya, jadi retur penjualan, kemudian allowance cadangan untuk retur penjualan, ya, cadangan untuk retur penjualan sebesar 100. Nah, pertimbangan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam dalam piutang itu adalah time value of money, jadi nilai waktu dari uang. Nah, jadi secara teoritis pendapatan setelah periode selama periode itu ada bunga atau pendapatan bunga. Ya. Jadi ketika tidak atau pendapatannya itu secara kredit. Nah, perusahaan biasanya mengabaikan adanya pendapatan bunga yang terkait dengan piutang dagang karena jumlahnya itu biasanya tidak material, ya, terkait dengan laba bersih, ya, sehingga untuk piutang dagang ini memang tidak mempertimbangkan adanya bunga, ya, karena biasanya jumlahnya itu tidak material, ya, jika dibandingkan dengan laba bersih pada periode tersebut. Nah, biasanya juga mengeluarkan present value, ya, pertimbangan present value di dalam piutang, ya, terkait dengan transaksi piutang dagang. Nah, ini bagaimana piutang dagang itu dimasukkan di dalam laporan posisi keuangan. Jadi kalau Anda perhatikan, misalnya piutang dagang itu saldo awal 500, saldo akhir 500, kemudian cadangan terhadap kerugian piutang 25, pada awal periode akhirnya juga 25, sehingga kalau di dalam laporan posisi keuangan besarnya piutang 500, kemudian dikurangi dengan cadangan kerugian piutang 25, ketemunya adalah 475. Jadi ini adalah cara penyajian piutang dagang di dalam laporan posisi
keuangan. Ya. Atau bisa juga seperti ini. Jadi langsung account receivable net of ya, setelah dikurangi dengan cadangan sebesar 25. Jadi bisa dua metode ya, jadi ditunjukkan awal kemudian pengurangnya berapa atau langsung account receivable net ya, termasuk setelah dikurangi cadangan sebesar 25, langsung 475. Yang berikutnya adalah kalau terjadi penjualan kredit sebesar 100, maka jurnalnya adalah debitnya piutang dagang sebesar 100, kemudian pendapatan penjualan sebesar 100. Ya. Sehingga transaksinya seperti ini, sehingga tambahannya adalah 600. Kemudian jika diketahui terdapat kas atau piutang dagang yang sudah dapat ditagih, ya, jadi terdapat $333 itu bisa ditagih sehingga saldonya adalah 267. Dari 500 tambah 100 dikurangi dengan 333. Jadi debitnya kas, kreditnya adalah piutang dagang. Yang berikutnya adalah jika ada penyesuaian terkait dengan adanya estimasi cadangan kerugian piutang. Jadi adanya tambahan kerugian piutang. Ya, jadi bad debt expense, biaya kerugian piutang sebesar 15, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar 15. Sehingga pada saldo akhir cadangan kerugian piutang itu bertambah dari 25 ditambah 15, totalnya adalah 40. Ya. Kemudian dilakukan penghapusan, ya, penghapusan terhadap piutang dagang yang tidak tertagih. Ya. Jadi ternyata harus dihapuskan karena memang betul-betul tidak tertagih. Jadi kalau tadi kan dicadangkan, kalau transaksi ini adalah kalau memang benar-benar tidak tertagih, sehingga harus dihapuskan. Sehingga jurnalnya adalah debitnya cadangan kerugian piutang sebesar 10, kemudian kreditnya adalah piutang dagang. Ya, sehingga transaksinya seperti ini. Ya, sehingga saldo piutangnya 257, sedangkan saldo cadangan kerugian piutang itu sebesar 30. Ya, sehingga jurnalnya seperti ini. Ya, jadi account receivable-nya itu udah 257 dikurangi 30, itu adalah 227. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan piutang dagang yang tidak tertagih. Ya, jadi untuk mencatat adanya kerugian piutang yang tidak tertagih, itu ada dua metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah direct write-off method, ya, metode penghapusan langsung, atau metode pencadangan. Ya, jadi untuk cadangan kerugian piutang itu ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu metode penghapusan langsung dan metode cadangan. Ini adalah hal yang membedakan antara metode penghapusan langsung dan metode cadangan. Ya, jadi receivable itu tidak, atau piutang itu tidak dicantumkan di dalam nilai realisasi bersih dari kas, ya, sedangkan kalau metode cadangan, ya, jadi metode cadangan itu bisa dengan menggunakan persentase penjualan atau persentase piutang. Nah, IFRS mempersyaratkan metode allowance cadangan ini digunakan kalau memang secara material itu jumlahnya cukup material. Ya. Jadi kalau direct write-off itu biasanya kalau kita menggunakan metode ini, itu semua cadangan atau piutang yang tidak tertagih langsung dicatat sebagai beban. Ya. Ini. Nah, metode direct write-off ini digunakan kalau memang jumlah yang tidak dapat tertagih itu
jumlahnya tidak material. Ya, jadi ketika jumlahnya tidak material, kita bisa menggunakan metode penghapusan langsung. Tetapi kalau kerugian atau cadangan kerugian piutangnya itu adalah cukup material, maka kita bisa menggunakan metode cadangan. Ya, dengan ada dua metode, yaitu prosentase penjualan ataupun prosentase piutang. Ya, jadi contoh ketika menentukan bahwa ada sejumlah piutang yang tidak dapat tertagih, yaitu sebesar 8 juta, maka jurnalnya adalah beban kerugian piutang sebesar 8 juta, kreditnya adalah piutang dagang sebesar 8 juta. Nah, untuk metode cadangan, ya, untuk piutang yang tidak tertagih, itu mencakup estimasi terhadap tagihan atau akun yang tidak dapat ditagih. Ya, jadi untuk metode ini juga untuk menjamin bahwa perusahaan menyatakan piutang pada laporan posisi keuangan atas dasar nilai kas yang dapat direalisasi. Ya. Jadi misalnya perusahaan pada tahun 2019 memiliki penjualan kredit sebesar 1.800.000, kemudian pada jumlah ini 150 itu tidak dapat ditagih pada 31 Desember. Kemudian manajer mengestimasikan bahwa 10 dari penjualan itu juga tidak dapat ditagih. Ya. Nah, ini Anda diminta membuat jurnal penyesuaian, diasumsikan adalah saldonya 0 untuk rekening cadangan, ya, sehingga jurnalnya adalah bad debt expense, jadi beban kerugian piutang sebesar 10 dan kreditnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar 10. Ya, sehingga debitnya adalah piutang itu sebesar 150, kemudian cadangan kerugian piutang sebesar 10. Ya, jumlah 140 itu menunjukkan adalah nilai yang dapat direalisasikan menjadi kas, ya, atas piutang. Jadi ini adalah metode penghapusan langsung untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Ya, jadi contohnya di situ adalah perusahaan mengotorisasikan untuk menghapus sebesar 1.000. Jurnalnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar 1.000, kemudian kreditnya adalah piutang dagang. Nah, diasumsikan pada tanggal 1 Juli membayar 1.000 atas transaksi yang sudah dihapus tadi. Ya. Sehingga jurnalnya adalah debitnya piutang dagang, kreditnya cadangan kerugian piutang. Ya, jadi ini diasumsikan kalau pada tanggal 1 Juli ternyata bisa membayar. Ya, jurnalnya seperti ini. Kemudian debitnya kas sebesar 1.000, kemudian kreditnya adalah piutang dagang lagi sebesar 1.000. Ya, jadi kalau tadi kan sudah dihapuskan, ya dinolkan, sehingga harus dimunculkan lagi. Debitnya piutang dagang, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar 1.000, kemudian pembayarannya ketika dia menerima kas, debitnya kas, kreditnya adalah piutang dagang. Kemudian untuk mengestimasi besarnya cadangan, yang pertama kita bisa menggunakan pendekatan prosentase piutang. Ya. Jadi mengestimasikan besarnya piutang yang dapat direalisasikan menjadi kas. Ya. Nah, perusahaan biasanya menggunakan satu
satu rate ya, atau satu tingkat, satu prosentase, atau bisa menggunakan aging schedule ya, di schedule umur piutang ya, untuk prosentase yang berbeda pada piutang yang jatuh temponya juga berbeda. Ya, jadi saya yakin Anda sudah pernah memperoleh ini di akuntansi pengantar. Jadi misalnya ini adalah schedule piutang dari Wilson & Co. Jadi yang pertama adalah nama customer-nya Western Stainless Steel, Brockway Steel, kemudian Freeport Sheet and Tube. Yang keempat adalah Allegheny Iron Works. Jadi totalnya adalah 98, 320, 55, 74. Kemudian didistribusikan. Ya, kalau kurang 30 hari di sini 30, jadi apa? Periode jatuh temponya. Ya, 30 sampai 60 hari, 61 sampai 90 dan seterusnya. Kemudian kalau sudah dijumlah, jadi di bawah 30 hari misalnya 345 antara 30 sampai 60 hari sebesar 115.000 euro, 61 sampai 90 hari sebesar 18.000 euro, 91 sampai 120 hari sebesar 14.000 euro, sedangkan lebih dari 120 hari itu adalah sebesar 55 euro. Kalau sudah dimasukkan di sini, nah ini adalah prosentase yang berbeda. Jadi kalau periodenya semakin lama, itu prosentase tidak tertagihnya juga semakin tinggi. Ya, jadi kalau di bawah 30 hari itu 0,8%, 30 sampai 60 hari 4%, 60 sampai 90 hari 15%, 91 sampai dengan 120 20%, lebih dari 120 adalah 25%. Kemudian tinggal dikalikan saja dengan jumlahnya, ketemunya adalah 26.610 euro. Ya, ini. Ini adalah totalnya, sehingga jurnalnya adalah beban kerugian piutang sebesar 26.610, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar 26.610. Ya. Nah, kalau tadi, ya, jadi kalau informasi sebelumnya itu kalau saldo, ya, saldo cadangannya itu 0 atau 0, itu jurnalnya seperti ini. Nah, kalau saldonya itu kredit sebesar 800 ya, jadi saldo cadangannya itu adalah ada saldo kredit sebesar 800, maka jurnalnya adalah beban kerugian piutang sebesar 25.810, yaitu dari 26.610 dikurangi dengan 800, karena sudah ada cadangan di kredit untuk cadangan kerugian piutang. Kemudian kreditnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar 25.810. Di ilustrasi, misalnya Duncan melaporkan laporan posisi keuangan sebelum penyesuaian. Jadi piutang dagangnya sebesar 100.000 euro, kemudian cadangan kerugian piutang 2.000 euro, kemudian pendapatan penjualan sebesar 900.000, semuanya dalam kredit, ya, jadi 900.000 itu adalah penjualan kredit. Kemudian retur penjualan ya, sebesar 50.000. Anda diminta membuat jurnal untuk mencatat bad debt ya, dengan asumsi 5%, ya, jadi kerugiannya adalah dengan menggunakan atau estimasinya adalah 5% dari piutang dagang atau 5% dari, ya, jadi 5% itu dari cadangan kerugian piutang yang memiliki 1.500 saldo debit ya. Jadi estimasinya adalah 5% dari piutang atau 5% dari piutang of account but allowance for doubtful account had. Ya, jadi sama-sama 5%, tapi yang kedua itu kalau cadangan kerugian piutangnya itu adalah ada saldo debit sebesar 1.500. Nah, kita akan lihat. Jadi 5% dari account receivable sebesar
3.000, yaitu 100.000 dikalikan 5%. Ya, kemudian Anda perhatikan di situ saldonya adalah di kredit sebesar 2.000. Ya, sehingga yang dimasukkan ke dalam cadangan kerugian piutang adalah 5.000 dikurangi 2.000, ketemunya adalah 3.000. Ya, karena sudah ada saldonya 2.000, sehingga tinggal ditambahkan 3.000. Yang kedua, kalau misalnya sama 5%, tapi saldonya saldo debit sebesar 1.500, maka jurnalnya adalah beban kerugian piutang sebesar 6.500, kreditnya adalah cadangan kerugian piutang sebesar 6.500. Ya, diperoleh dari 100.000 dikalikan dengan 5%, ketemunya 5.000, ditambah dengan 1.500. Ya, karena tadi saldo kerugian piutangnya adalah sebesar 1.500, jadi ditambahkan. Ya, jadi totalnya adalah 6.500. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya cukup membuat Anda paham terkait dengan piutang dagang. Nanti selanjutnya akan saya informasikan atau saya diskusikan kembali untuk yang piutang wesel. Baik, itu saja. Terima kasih.